Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini saya akan bahas hasil free practice kelas Moto2 World Championship di sirkuit Motegi Jepang 2024, lebih tepatnya di hari Jumat 4 Oktober 2024. Oke, udah usai dan udah selesai sirkuitnya sendiri dalam lintasan mix ya. Jadi ada yang masih basah karena Moto3 sendiri dalam lintasan basah, dan juga ada yang sudah mengering ya. Lebih tepatnya di menit-menit terakhir free practice Moto2 lintasan sudah cerah dan mengering lah. Jadi di awal-awal memang masih cukup lembab dan basah ya. Oke, untuk pembalap Indonesia Mario Suryoaji ada di saat free practice kelas Moto2 ini dengan Honda tim Asia dengan chassis Kalexnya engine Triumph 765cc 3 silinder. Sebelum kita membahas tentang hasil free practice, saya ingin bahas juga tentang rumor yang mengatakan Mario Suryoaji 2026 akan naik kelas ke MotoGP. Ada mengatakan itu karena memang Menpora ya, Pak Menpora sendiri yang mengatakan demikian ketika MotoGP Mandalika, yang mengatakan ya Mario Suryoaji akan naik kelas MotoGP 2026. Saya nggak ngerti informasi dapat dari mana dan apakah bisa dipegang gitu kan perkataan demikian, karena langsung dipakai perkataan Pak Menpora itu dengan media-media yang bisa katakan cukup besar ya, media-media mainstream yang tapi saya bisa katakan ya memang nggak ngikutin Mario Suryoaji secara full ketika Moto2, Moto3. Lebih tepatnya ya memang ngebahas Mario ataupun ketika ada event MotoGP Mandalika aja sih. Jadi secara detail tuh nggak tahu gitu kan gimana kiprah Mario, bagaimana ketika Mario free practice 1, practice 2, kualifikasi, dan hasil race-nya sendiri, bagaimana poinnya itu. Ya kayaknya cuma ya sekilas dua kilas aja yang rame-rame aja ya. Istilahnya mungkin FOMO aja lah ya. Saya nggak gitu. Tapi saya ada informasi yang memang ini udah lama ya, di bulan Agustus. Bahkan kalau saya spill seperti ini ya DM, tapi nggak saya fullkan ya. Di 17 Agustus 2024 saya dapat DM. Demikian ini bisa saya katakan DM yang sangat-sangat akurat dan ya benar-benar ya bukan ring satu lagi sih ya. Tadi malam saya ditelepon sama Pak di Honda, Chandra direkrut LCR. Dan kalian tahu, saya udah dapat informasi ini dari 17 Agustus 2024. Sedangkan diumumkannya Chandra bersama LCR itu 29 Agustus ya. Jadi ya udah lebih dulu tahu lah istilahnya gitu kan. Dan informasinya bisa dipegang kalau memang informasi ini sangat-sangat benar. Ya ini soal Chandra, apa urusan sama Mario? Ini kan awal-awal perkataan ya saya dapat ya. Untuk Mario demikian. Tadi malam teleponan sama Mario lama. Insya Allah Mario masih bertahan 2-3 tahun ke depan di Moto2. Nah ini dia. Jadi dan ini di tanggal ya sama juga di tanggal 16 ini, malah di 16 Agustusnya. Jadi berturut-turut dari 15, 16, terus 17 Agustus itu ada informasi. Memang informasinya bisa saya pegang ya cukup sahih, cukup benar, dan ya keakuratannya tuh benar-benar memang ini langsung ring yang benar-benar utama gitu kan. Jadi ya yang saya pegang ini Mario itu memang sudah ada ya, itu kan untuk musim 2025 bahkan sampai 2026 ya ataupun 2027 ya, kita nggak tahu. Tapi kalau memang ada informasi pergerakan lagi tentang kontrak dan juga perekrutan gitu kan di bulan ini gitu kan, di kemarin Oktober, September, bahwa Mario akan naik kelas MotoGP di musim 2026 ya kita nggak tahu. Tapi harusnya lebih tanya ke Mario-nya sendiri sih, ataupun ke timnya Astra Honda Racing Team selaku yang mensupport Mario gitu kan. Jadi ya nggak serta-merta gitu kan pemerintah yang tiba-tiba karena ada event aja dan hadir dan langsung ngomongin pembalap Indonesia harus ada nanti 2026. Gak bisa, ini olahraga yang benar-benar ya ada kualifikasinya ya. Jadi pembalap itu dilihat juga track recordnya. Emang Chandra naik musim 2025 ya karena dia pun di musim 2022, 2023, 2024 itu sudah semakin membaik prestasi dia di kelas Moto2. Chandra itu masuk Moto2 2019, jadi cukup lama, dan di 2022, 2023 itu prestasi dia semakin bagus. Dia bisa podium, bisa juara 1, ya kan, rutin mencetak poin, dan ya layak lah ketika Honda Thailand gitu kan, HP Honda Thailand mendorong Chandra dengan dananya yang besar untuk bisa masuk ke LCR Honda MotoGP. Jadi nggak serta-merta semudah itu gitu kan. Kalau kita ngomong pembalap-pembalap lain yang mungkin juga kurang prestasinya dari Moto2 bisa masuk MotoGP ya, mereka di kelas Moto2 itu udah rutin banget
raih poin, gampang banget bisa dapat poin, bahkan podium juara itu bisa banget. Jadi kalau yang masih kayak Mario masih harus belajar lagi di kelas Moto2, harus bisa rutin lagi mencetak poin ya, itu kayaknya agak terlalu prematur ya. Harus dipaksakan, harus ada Indonesia biar bisa menjadi ikon pariwisata. Mana sih ini olahraga gitu, bukan pariwisata. Aduh, agak berat sebenarnya dicampur adukan. Jadi menurut saya ya ikutin aja dulu perkembangan Mario, lihat step by stepnya. Kalau memang sudah bagus bahkan bisa juara dunia, oke, nggak ada alasan. 2027, 2026 layak banget MotoGP. Jadi kayak gitu loh, kita pengen lihat pembalap Indonesia berprestasi, ya kan, naik kelas atas prestasinya, bukan sekedar ya gitu lah ya, paham ya. Jadi informasi saya seperti itu. Jadi saya dapat informasi ya Mario masih di Moto2 ya sekitar 2-3 tahun lagi masih bertahan di Moto2 ya. Nggak tahu kalau 2026 ada pergerakan lebih lanjut Mario akan MotoGP ya. Ya nggak tahu lah. Menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, untuk hasil free practice demikian. Philip Salah asal Ceko menjadi yang tercepat dengan 1 menit 50 detik 287 dan top speednya 261,5 km per jam. Di posisi kedua pembalap asal Jepang Akamshi yaitu Ai Ogura dengan MT Helmet MSC sasisnya Bosco Suro. Di posisi 3 ada Marcos Ramirez, 4 ada Aaron Canet, 5 ada Alonso Lopez, di 6 ada Vermin, 7 ada Albert Arenas, 8 Izan Guevara, 9 Sergio Garcia, 10 Celestino Vietti, 11 ada Zonta, 12 Jack Dixon, 13 ada Tony Arbolino, 14 ada Joe Robert, 15 Dennis Oncu, 16 Manuel Gonzalez, di 17 Barry Baltus, 18 Diogo Moreira, 19 Senna Agius, 20 Darren Binder, 21 Ayumu Sasaki, 22 Dennis Foggia, 23 Jeremy Alcoba, 24 Jaume Masia, 25 dan Daniel Munoz, 26 Mario Suryoaji dengan lap time-nya 1 menit 52 detik 384 dan gap-nya itu 2 detik dengan yang tercepat Philip Salah. Dan kalau kita lihat 27 Javier Artigas, 28 Safi, 29 Alex X-Creek. Satu pembalap tidak ada yaitu Chantra yang karena masih cedera juga dia. Kalau kita lihat di best lap race-nya itu Chantra tahun 2023 dengan 1 menit 50 detik 679 dan all time lap record-nya Somkia Chantra juga dengan 1 menit 49 detik 898 ya. Jadi Chantra memang ya layak, nama dia ada di all time lap record, dia juara, dia podium, layak. Jadi jangan serta-merta Thailand bisa MotoGP, wah Indonesia harus bisa juga nih, jangan mau kalah. Lihat juga dong, lihat juga gitu loh. Terus pembalap Malaysia pernah MotoGP, Indonesia juga dong, jangan mau kalah. Lihat juga dong, jangan kita memaksakan sesuatu hal yang memang masih prematur. Kalau buat saya sih kayak gitu ya, menurut saya loh ya. Menurut teman-teman coba tulis di kolom komentar. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.